Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yunita Rianti Nababan, NPM A1D020051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mitokondria. Video ini sebagai pemenuhan tugas dari biologi sel yang diampu oleh Bapak Ahmad Saddam Hussein, SPD, MSc. Baiklah, sama halnya dengan mobil atau kendaraan lainnya yang membutuhkan bensin sebagai bahan bakar. Sel juga membutuhkan energi yang digunakan untuk melakukan metabolisme sel. Energi tersebut dihasilkan oleh organel sel yang sering disebut dengan mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Mitokondria ditemukan pada sel eukariotik seperti pada sel hewan dan juga pada sel tumbuhan. Sedangkan pada sel prokariotik tidak ditemukan mitokondria, namun memiliki organel sel yang sering disebut dengan mesosom. Mesosom mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti mitokondria, yaitu untuk menghasilkan energi. Adapun struktur penyusun dari mitokondria, yang pertama ada membran luar, yang kedua ada ruang antar membran, yang ketiga ada membran dalam, yang keempat ada matriks, yang kelima ada kista, yang keenam ada DNA mitokondria, dan yang terakhir ada ribosom. Baiklah, struktur yang pertama yaitu membran luar. Membran luar termasuk protein yang sering disebut dengan porin. Membran luar berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dengan sitoplasma. Selanjutnya yaitu ruang antar membran. Ruang antar membran merupakan area di antara membran dalam dan juga membran luar. Ruang antar membran memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi penting sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino. Kemudian ada membran dalam. Membran dalam tidak memiliki porin, sehingga tidak bisa ditembus oleh molekul-molekul yang hanya didapat dari transporter khusus. Membran dalam berfungsi sebagai tempat terjadinya sebagian besar ATP dibuat. Yang kemudian ada matriks. Matriks merupakan ruangan yang berada di dalam membran dalam. Matriks mengandung ratusan enzim yang penting dalam untuk memproduksi ATP. Di dalam matriks juga ditemukan DNA mitokondria. Kemudian ada kista. Kista merupakan lipatan bagian dalam yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan membran, sehingga meningkatkan ruang tersedia untuk reaksi kimia. Kemudian ada DNA mitokondria. DNA mitokondria berfungsi untuk menyimpan instruksi untuk sejumlah protein dan juga komponen lainnya. Yang terakhir yaitu adalah ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang dibangun dalam nukleus. Adapun komposisi kimia dari mitokondria yang pertama yaitu air. Pada mitokondria utuh, air merupakan komponen utama yang dominan dan ditemukan di seluruh mitokondria, kecuali dalam lapisan bilayar lipid. Air selain berperan dalam reaksi-reaksi kimia, juga berperan sebagai medium fisik di mana metabolit dapat berdifusi di antara sistem-sistem enzim. Yang kedua yaitu protein. Komponen mitokondria lainnya adalah protein. Membran dalam mengandung kira-kira 60% dari total protein organel. Protein mitokondria dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk terlarut dan bentuk tidak terlarut. Protein terlarut terutama terdiri atas enzim-enzim matriks dan protein perifer membran, atau protein intrinsik membran tertentu. Protein tidak terlarut biasanya menjadi bagian integral membran. Beberapa dari protein ini merupakan protein struktural serta beberapa protein enzim. Yang ketiga yaitu lipid. Komposisi lipid mitokondria tergantung dari sumber mitokondrianya. Namun, fosfolipid merupakan bentuk yang dominan. Umumnya, fosfolipid terdiri dari 3/4 dari total lipid. Fungsi dari mitokondria ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang kedua, tempat berlangsungnya respirasi sel. Yang ketiga yaitu menjaga ion kalsium. Yang keempat, mendetoksifisasi amonia. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan berbagai siklus sel. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari apa itu mitokondria, struktur penyusun dari mitokondria,
komposisi kimia dari mitokondria dan juga fungsi dari mitokondria. Inilah video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton dan juga menambah pengetahuan. Saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.